Angka 1, 2, 3 sampai 9. Angka hiji sampai 9 kalau tidak ada nolnya berharga apa tidak? Oke, ini uang berapa duit? Kalau angka 5 doang berharga tidak? Tambah nol enggak? Tambah nol apa enggak? Hawarikul adat itu hanya mengosongkan diri dan tidak merasa dia itu bagaimana bisa ini bisa itu, orang hebat tidak merasa. Yang bikin hebat, yang bikin bisa, yang bikin qabul hajat, semua yang bisa hanya Allah. Kosongkan dirimu dari selain Allah, kosongkan hatimu dari selain Allah. Yang mengisi qalbul mu'mini baitullah. Rumah hatinya orang beriman adalah rumahnya Allah. Isi hanya ingat dan ingat hanya kepada Allah. Makin kamu kosong, makin bertambah kekosongan itu, maka makin tambah nilainya. 10 angka 10 berapa nolnya? Jawab ya. Angka 10 berapa nolnya? Kalau ditambah lagi 0, tambah lagi 0, tambah lagi 0, tambah lagi 0, tambah lagi 0. Itulah kenapa para kiai, kenapa para wali-walinya Allah hidupnya makin mulia. Karena beliau mengkosongkan semua yang diisi kekuasaannya Allah. Yang diisi kuasanya Allah, yang bisa dibisakan Allah, yang pintar dipintarkan Allah, mustajab kepada Allah. Semua kosong daripada dirinya. Kalau mau tepuk tangan, mau tengah arti. Betul apa enggak? Setelah orang seperti itu, setelah kosong, hatinya yang diajak komunikasi, bukan akalnya. Kalau akal yang diajak komunikasi, besok saya ngebangun, tapi kamu di PHK, dari mana duitnya? Akal yang ngomong. Kamu ngebangun, nyatanya kamu belum ada upah tukang basnya. Tapi kalau hati yang diajak bicara, Allah yang punya mau, Allah yang punya keinginan. Ana urid, wanta turid, innallaha lima yurid. Semua keinginan Allah, kamu ingin, saya ingin, tapi Allah berikan keinginan itu. Maka dari itu Allah yang bertanggung jawab. Percaya? Abah Yai ngajarin ke jamaah kemarin seperti begini. Ibu kira-kira sekarang hujan, ibu yakin gak besok ada matahari? Harus jawab ini. Yang bilang jawab yakin, berarti Allah akan berikan keyakinan itu. Jawab sekali lagi. Yang takut hujan gak apa-apa, yang mau qabul hajat di situ aja biarin. Biar hadir. Ayo juga hujan sama kali. Udah berdoa jamaah, berdoa sekarang. Biar asik sekali, biar tahu. Biasanya kalau udah hujan kan berhenti. Biar asik sekalian dinikmatin tuh hujan. Anggaplah ini kayak hutang, nikmatin hutangnya, biar hidupnya gak keganggu ke ibadah. Bener gak? Sama hujan, nikmati hujannya, biar gak ganggu ibadahmu. Bener gak ini? Bener gak? Ya begitu, kalau yang namanya ibadah jangan terganggu oleh apapun dan situasi kondisi apapun. Udah cepet jangan ganggu, yang mau minggir. Kalau yang belum yakin udah minggir aja. Gak apa-apa. Ini namanya, ya gak apa-apa, ke atas gak apa-apa. Gak apa-apa. Sound system tutupin aja itunya, powernya semburan. Saya pengen lihat sampai mana jamaah itu punya yakinnya. Allah juga pengen lihat sampai mana jamaah keyakinannya. Betul apa enggak? Kita doain yang kehujanan malam ini, yang belum terkabul hajatnya Allah kabulkan. Setetes air yang Allah turunkan akan mengalir kepada sungai, mengalir sampai laut. Semoga menjadi doa-doa jamaah membawa sampai laut. Sampai laut mengaminkan doa kita. Terus mengalir mendoakan doa-doa kita, mengaminkan doa-doa kita. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Diperhatiin aja yang ada kabel-kabelnya itu semburan. Yang ada kabel yang kena kehujanan itu jadi biarin. Kayak sound system yang kena hujan, mas ayah nyuruh-nyuruh terus. Jadi nggak ganggu keterangan ini. Jangan diam aja. Udah sebentar juga berhenti. Bukannya Haji Jen kehujanan tadi sore. Sebelum ke sini. Hujan gede. Nah ini ada juga hujan pagi. Mau dilanjut nggak? Baik, ayo lanjut. Tapi perhatikan, ngajinya perhatikan, biar pulang itu ada hikmahnya. Kata Abah Yai, dengarkan. Setiap orang meyakini bahwa besok ada hari esok, dan di saat hari esok itu ada, kira-kira ada keluar ke matahari? Ada. Jawab ya. Mau hujan ke, mau tidak ke, orang itu yakin kalau besok ada matahari. Nyatanya umpamanya hujan lagi, terus hujan terus awi, hujan umal poe, tapi yakin pasti
isuk atau pegeto, atau minggu harap, atau bulan harap, tetap matahari akan keluar. Ada keyakinan begitu enggak? Sama doa yang belum terkabul, sama yang belum terkabul. Yakini itu bahwa ada, hanya waktunya yang belum tepat. Betul apa enggak? Mungkin hari ini berdoa, besok belum terkabul, besok lagi belum terkabul. Sama matahari di saat itu masih mendung, masih tertutup awan. Tapi kita yakin enggak, hari ini, hari esok, pada saatnya matahari akan keluar, akan menyinari bumi tersebut. Sama kita juga ngaji, tadinya terpuruk oleh hutang, terpuruk oleh masalah, tapi punya keyakinan bahwa sekarang kita lagi diuji, besok kita punya keyakinan kita akan hidup di dalam kebahagiaan. Betul apa tidak? Ini makanya yang ayah tanamkan di dalam diri ayah. Sering berapa kali mau yang dicoba dari tetangga ke, dari siapa ke, sudah hidup ingin punya keyakinan. Woi, kamu ngomong terus. Hidup yang punya keyakinan, ayah harus tahu siapa yang pernah diberikan keyakinan itu. Nempel dengan orang yang punya keyakinan, maka orang itu akan punya keyakinan. Betul? Ayah bilang kemarin almarhudinu khalili, manusia dibentuk daripada lingkungannya. Deketin tuh lingkungan yang baik-baik, maka jadi orang baik. Betul? Deketin orang yang gak takut hujan, hanya ibadah kepada Allah. Akhirnya semua tertular, gak takut sama hujan. Betul apa enggak? Karena terbiasa. Kalau orangnya biasa takut sama hujan, takut sama hutang, ya hidupnya oleng-olengan terus. Ayo, semua orang itu punya masalah. Gak ada hutang di warung, kadang hutang di dealer. Bener nggak? Gak ada hutang di dealer, ada hutang di tetangga. Betul? Tapi orang itu nikmat waktunya ngaji, yang ngaji waktu istiqomah. Sama kita. Malam ini ada hujan, mau kerja, nikmatin saja waktunya kerja ya kerja. Sama ibadah, waktunya ibadah ya ibadah. Ayah mengajak seperti ini, dikir manakib ini, jangan dikir itu dijadikan hayalan hanya fantasi. Contoh, jangan sampai jamaah datang, katanya ada yang datang, biasa datang ke sana itu katanya dikir manakib, orang-orang yang sudah kumpul maksud kumpul hajat. Kebetulan ibu gak kumpul maksud gak kumpul hajat, ibu nyalahin ke manakib. Betul apa enggak? Jangan sampai ngomong datang di sini mau kaya, ke sini mau ini mau itu, tidak ada yang bisa, semua Allah yang bikin, betul? Nih sekarang ayah bilang begini, ayah sayang ke Pak Haji Jen, ayah bawa kopi, Pak Haji Jen ngerebut kopi, pengen kopi, kira-kira Pak ayah itu berharap Pak Haji Jen itu cinta ke ayah, tapi Pak Haji Jen hanya ini yang perlu hanya didapatkan, hanya ke ayah memanfaatkan, hanya pengen ini, kira-kira ayah marah nggak? Berarti tidur kan ya? Marah nggak? Pak Haji Jen datang kaya, mau perlu apa? Saya perlu kopi. Kenal kagak, marifat kagak, ibadah jarang. Maksudnya kenal kagak, mere duit tilok, ujung-ujung minta kopi. Kayak gitu. Iya, sholatnya jarang, ibadahnya jarang, ngajinya takut hujan, ujung-ujung main kebul hajat, disumputin ke Allah yang lima bagus ya. Bener nggak? Sama Allah kagak kenal, cuma tahu nama doang. Allah itu Tuhan kita, gak merasa hadir Allah di dalam kolbunya. Tapi begitu datang, siapa kamu? Saya hambamu ya Allah. Bagaimana si Jalaluddin Ar-Rumi ya, sama Jalaluddin Suyuti itu berdua, beliau itu ditanya siapa kamu? Saya pengarang kitab anu, diusir. Keluar kamu, jangan sampai temui saya. Begitu datang lagi, apa salah saya? Ya Allah, saya matur. Siapa kamu? Saya hambamu. Mau ngapain? Terserah panjenengan ya Allah. Akhirnya silakan kamu minta apa. Kalau sudah kenal, sudah dekat, dari mana? Kata Pak Jijen. Dari sini, akrab dulu. Pak Jijen ada kopi enggak? Keluarin, karena udah akrab, udah baik. Betul apa enggak? Sama kita yang banyak dosa. Mau minta apa? Kalau ditolak, mau punya salah. Ketemu aja nggak mau. Mau ngapain kamu? Kata Pak Jijen. Marah dia. Pak Jijen punya kopi, saya datang ke Pak Jijen. Mau ngapain kamu? Kata Pak Jijen. Marah Pak Jijen, karena saya punya dosa sama Pak Jijen. Betul apa enggak? Tapi kita nggak punya, tapi walaupun punya dosa, Assalamualaikum, siapa kamu? Walaupun enggak lagi, siapa kamu? Saya yang punya salah Pak Haji. Minta maaf Pak Haji. Pak Haji jadi orangnya pemaaf. Allah itu innahu kana. Yes, innahu kana. Allah itu luas maha ampunannya, maha pengampun.
Begitu datang, ya Allah saya, ya Allah datang dikir mana lagi, ampuni dosa-dosa saya. Ya Allah ya Rabbi, saya banyak salahnya, minta airnya. Begitu diampuni, ya sudah kata Pak Jijen, saya maafkan. Terus kamu perlu apa? Pak Jijen, saya minta, ya sudah. Nanti jangan diulangi lagi ya kesalahan-kesalahannya. Ngerti nggak maksudnya? Orang yang tobat seperti itulah lewat zikir manakib. Kalau sudah tobat jangan balik lagi. Yang tadinya minum udah berhenti ngaji, minum lagi. Marah lagi nggak Pak Jijen? Marah. Kemarin udah tak maafin kata Pak Jijen. Kamu ngulangi lagi kesalahan. Marah lagi orang. Marah lagi nggak? Marah lagi. Jangan bikin kesalahan lagi sama Allah. Betul apa enggak? Semoga walaupun kehujanan ini semoga jadi ampunan dari Allah. Semoga ridha Allah semua tertuju pada kita semuanya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kita itu bukan orang baru takut hujan, betul apa enggak? Kalau Hilya ini ada hujan, dia walaupun sore pasti turun ke sini, senang dia hujan-hujanan. Kenapa? Karena anak kecil nggak tahu masalah, taunya indahnya. Jamaah manakib jadikan hujan itu indah. Betul apa enggak? Hujan itu litahirkum rijam minasyayatin. Kalau orang lagi dikir ketetesan air hujan yang hatinya ragu, rijam minasyayatin yang selalu waswas dalam hatinya, Allah cabut keraguannya. Tambah keyakinan sama keimanannya. Ini janjinya Allah hadirin. Kalau ingin yakini hujan itu kalau memang dari Allah. Betul? Coba aja. Makhluk, hujan makhluk. Kita makhluk. Hujan mau ibadah sih, kita juga mau ibadah. Kita kuat-kuatan aja udah. Kan masih lega tuh ada warung gunung. Bener gak? Tuh ada tunjung. Ya pindah dulu kayak geser dulu gitu. Hello. Betul apa enggak? Tambahkan nolmu. Biar tambah nilaimu. Kosongkan dirimu. Kamu dari mana? Saya usaha. Terus kamu udah dapat apa? Saya udah gajian. Kebeli ini. Tidak katakan. Dalam hatimu. Tidak katakan. Ini hada min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah karunia dari Allah. Jawab itu. Ini anugerah dari Allah, bukan atas usahaku. Paham? Selalu begitu. Katakan ini Allah, ini Allah, ini Allah. Kalau bisa merasakan seperti itu, Allah akan jaga kekayaannya, Allah akan jaga rumah tangganya, Allah akan jaga anak cucunya. Amin ya Rabbal. Allah akan jaga kesehatannya. Jadikan hati ini, jangan katakan ini punya saya, ini punya. Kosongkan, hanya Allah. Allah lah yang biar mengisi. Contoh begini, Pak Haji Asep ahli di dalam bidang seluruh bidang. Ustadz Heri tidak dalam bidangnya. Kira-kira saya nyuruh Ustadz Asep apa Ustadz Heri? Berarti tidur ini orang ini. Ustadz Asep ahli dalam segala bidang. Tapi Ustadz Heri nggak bisa apa-apa. Saya punya persoalan yang rumit yang orang nggak bisa menyelesaikan. Kira-kira saya nyuruh Ustadz Asep apa Ustadz Heri? Waduh, asal gedor nyawara dong beduk. Benar apa enggak? Allah ini maha bisa semuanya. Allah maha mampu segalanya. Betul? Innahu ala kulli. Innaka ala kulli. Allah itu mampu atas segala sesuatu. Allah itu bisa semua apa yang ada di bumi ini, apa yang di langit, mau dunia mau akhirat, itu semuanya punya Allah. Betul? Ustadz Heri disuruh ini kagak bisa. Begitu diganti sama Ustadz Asep yang punya ahli itu, beres apa selesai apa tidak? Kita ini bukan orang yang bisa segalanya. Di atas langit ada. Jadi kalau kita bawa ilmu, ada lagi yang lebih pinter. Kita bawa mustajab doa, ada lagi yang lebih mustajab doa. Kita bawa kejawaraan, kita bawa kanuragan, ada lagi di atasnya. Betul apa enggak? Di atas langit ada langit. Maka kesombongan itu hanya milik Allah, jangan milik kita. Betul? Allah patut sombong karena Allah punya segalanya. Dan Allah mampu dan bisa atas segalanya. Kita punya masalah. Saya bisa ya Allah keluar terlilit dari masalah dan hutang. Akhirnya dia kerja sampai pergi ke Arab. Datang ke Arab malah disiksa sama modar apa itu. Hello. Jangan sampai kita berpikir bahwa kita yang mampu. Banyak orang yang keluar bahkan meninggalkan istiqomahnya. Bukan dia tambah maju, bukan dia tambah mustajab, bukan dia tambah barokah, malah dia tambah terpuruk. Karena Allah ditinggalkan yang punya kemampuan atas segalanya. Betul apa enggak? Carilah yang mampu di dalam segalanya, kosongkan itu. Setelah kosong, maka Allah yang masuk. Setelah Allah yang masuk, dengerin dulu nih.
Ini namanya kalau bahasa kita setelah masuk dalam hati kita, qalbul mu'min baitullah, hatinya orang yang beriman dan yakin itu adalah rumahnya Allah. Allah masuk di sini. Nanti disebut ada yang namanya gumarentes apa? Naon? Lamun cek bahasa santri mah ilham. Naon? Lamun cek bahasa kuncen mah wangsit. Biasa besi. Ya. Setelah masuk, akhirnya ayah berangkat ke Kerawang, ondangan ka bayi ayah pulang datang ke jalan. Fajar Ahmad bilang begini dalam hatinya, eta ayah kunaon teu meulikeun tundun. Hayang hati ayah tundun. Nah hati keretek yang meuli tundun. Lanjut. Begitu pulang nyampe jam 9, ayah salin langsung ke saung belakang. Baru ayah main HP, baru ngelonjor, assalamualaikum, mobil merah datang. Mawa naon? Hah, terjawab sudah. Betul apa enggak? Jadi kalau gumerentes, kalau ilham, karena gumerentes itu Allah yang bikin, Allah yang membuat, Allah yang berikan keinginan, dan Allah yang bertanggung jawab. Kalau dia yang bikin, kalau yang maha yang bisa, maka dibisakan atas segalanya. Betul apa enggak? Kayak itu bisa nanam kita nyieun atau tamang buradul. Betul tuh? Begitu ke Ustaz Asep yang semua punya ahli, dikasih ke Ustaz Asep, semua terselesaikan persoalan itu. Nah ayatnya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Setelah orang memasrahkan diri kepada Allah, mengosongkan dirinya kepada Allah, maka dia diberikan jalan keluar dari segala persoalannya. Betul? Setelah itu kita merasakan hanya semua Allah. Akhirnya kita sebagai sambil nangis, sambil membaca doa, hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula. Hasbunallah. Inilah bacanya Nabi Ibrahim di saat dibakar. Banyak kayu ngebakar Nabi Ibrahim. Kira-kira kebakar enggak? Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Katakan hei, ucap kata Allah, hei neraka, barda wa salaman ala Ibrahim. Tiis, tiis, ti, atis. Wih, menang saos, minuang. Atis, atis naon atis? Tiris, tiis. Anda pinu kuari kerja omongkan jadi isara. Tiis tidak persoalan. Tiis terpanas diomongkan ku jelema. Tiis ter. Nah satu tiis jadi tiis awak kehujanan. Hello. Panas ayah jadi jama manakib diomongkan baik. Lesteng, kayak tiis, kayak gimana lagi? Beaki ngabudah. Bener tuh? Sekarang saya yang dihina suatu saat, engkau apakah saya yang dihina? Gitu katakan dalam hati kita. Katakan kepada hati, dulu kau menghina saya, suatu saat engkau atau saya yang terhina. Itu baru punya iman yang mandiri. Saya begitu dulunya. Lanjut. Begitu bardawa salaman selamat. Sono kira-kira panas orang? Panas. Hah? Panas. Bener ini tidur ini orang ini. Woi, geni panas orang gini. Non gini. Sono panas, tapi kata Allah dingin. Karena orang itu merasakan bahwa selalu hanya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil dibaca terus, hanya Allah yang menggantikan, dikosongkan Nabi Ibrahimnya, tidak merasa sebagai Ibrahimnya, tapi merasa sebagai Allahnya. Sono menang Allah. Kayu menang Allah, Ibrahim menang Allah, akhirnya jadi tiis. Betul? Kita merasakan sekarang miskin dapat Allah, betul? Kaya dapat Allah, masalah dapat Allah, tetap kita istiqomah biar menyatu dengan Allah. Masa miskin mau mengalahkan Allah? Wih, berkobar amat ceramah dah, dibayar seberapa aja. Udah masuk ayat ke situ bilang? Masuk akal? Angkat dengan masuk akal. Aduh, masuk akal? Coba angkat. Masuk akal. Doakan nih, kami anjing supaya pinter. Masuk akal? Masuk. Ya lokal. Luar biasa. Jangan. Berhenti sendiri kan hujannya? Berhenti sendiri nggak? Sama hutang. Bayar bulan pertama, bayar bulan kedua, nikmatin. Karena kemayar tanggal hiji. Kuatis mikiran bulan harap. Kumaha aja. Dusun bulan lagi itu mikiran orang, ada orang mikiran bulan. Hutang gitu mikiran orang, ada orang mikiran hutang. Kumaha sih?
Bener tuh? Hutang lain yang dipikiran yang dibayar, betul? Yang punya motor kreditan kalau masih kebayar pakai, kalau nggak kebayar ya kasih lagi ke dealer. Betul nggak? Tapi iman yang ngomong, ya Allah, motor saya buat ngaji, mobil saya buat ngaji. Akhirnya Allah sama Allah, ngerti nggak maksudnya saya? Ngerti nggak? Nabiullah Ibrahim berjuang di jalan Allah, dibakar. Ya Allah, kalau saya terbakar, hancur Ibrahim hilang. Bagaimana dakwah ini? Ngerti nggak gini ceritanya? Bagaimana saya berjuang di dalam agamamu? Akhirnya Allah yang turun tangan. Karena aki-aki lewat. Begitu dikosongkan dari dirinya, Allah yang mengisi kosongan itu. Akhirnya jadi dingin. Sama kita, begitu kita mengisi hanya Allah dalam hati kita. Katakan Allah. Terus Allah, setiap keluar masuk nafas terus katakan Allah, terus resapi dalam hati secara sir, secara khafi Allah dan Allah. Maka kata Allah, oh motornya buat ngaji ya, anggap nek ditarik ya, anggap besene, kulna ya lesing. Tuh oh gitu ge, pon gitu lain anu mah mun teu ijma ya kias bener teh wajar alat, ya bener nggak? Ya kias di kias di mereka dinya. Kan Allah ngomongna kulna kulna ya lesing ulah ditarik umpamana. Ini ngerti nggak sih saya ngomong begini? Bener kita ragu deh hai bakal mata poe bakal aya penting yang ngadoa Sabtu di ngadoa suatu saat akan Allah kabulkan. Yang penting mulai berhenti dulu dalam keyakinan, jangan berhenti ini mah istiqomah belum kabur kecewa. Betul apa enggak? Kalau gak ada kesombongan itu gak ada yang namanya kita kebencian. Betul enggak? Kita akan saling cintai, kita tidak merasa lebih baik. Betul. Tapi ayah di sini hanya menyampaikan, kalau memang keterima silahkan amalkan, kalau nggak keterima ya jangan gosak gesek. Ayo sekarang pikirin, emas batangan berharga dengan emas bentukan apa enggak? Melohok, jangan ngerti emas. Oh hello, ayah emas dina leungeun, cincin, doakeun bae ngomong ayah emas sugan kabeli emas kabeh. Anu ngadengikeun cara mah aya merangkeun emas sugan kabeli emas kabeh. Lamun teu kabeli kawin jeung si emas. Di kilo lagi ngancrok eta emas. Kita ngomong emas, dengerin. Begitu emas batangan itu kurang berlaku ketimbang emas yang dibentuk. Harganya nggak seberapa kalau sudah dibentuk dan jadi anting. Jawab ge, percaya kebeli kawin. Tempang nggak? Dipanasin nggak? Digosok nggak? Jamaah manakib yang sekarang istiqomah, yang digosok, yang digesek, mudah-mudahan jadi mas no herang, jadi mulia diri. Kalau kalah digosok jadi sampah itu. Betul apa enggak? Batu makin herang digosok, digesek, tapi tetap istiqomah, jadi cincin yang mahal. Ngerti nggak maksud saya? Hello, baru digesek sedikit, wah jadi abu. Hello, jangan mau digesek dan digosok. Gak apa-apa kita ikhlas dan ridho digesek dan digosok. Tapi makin heran emas itu, makin kebentuk jadi kalung, jadi cincin. Bahkan kadarnya lebih banyak, kadar keimanannya nambah, kadar keyakinannya nambah. Maka orang itu akan lebih mahal harganya. 5 kadar dengan 14 karat, bahkan karatan. Atau malah aku karatan mah. Lain emas satu karatan mah. Hello, begitu sudah jadi emas, disimpan di kecomberan tetap emas apa tidak? Disimpan di lemari tetap emas apa tidak? Dimanapun dia jatuh dia tetap emas, sekali emas, sekali emas tetap emas. Alhamdulillah. Yuk, coba perhatikan. Kenapa orang-orang Jawa disebutnya emas? Berharga. Ayah baru punya jamaah, ada Mas Cahyadi, Mbah Mister. Ada punya Ustadz Abdullah dari Jawa. Ada lagi Ki Nurholis dari Jawa. Baru berapa emas yang bantuin ayah? Alhamdulillah. Eta nangkal semua guling. Ki Nurholis luar biasa. Urugan mana baik? Majlis orang kaget. Kumas Abdullah sampai kali itu. 4 jebol dengan sapeting. Majlis aing nyieun ke 2 minggu.
30 juta, lu nggak gulingkan mau potong dengan 2 jam. Luar biasa. Aduh, betul apa enggak? Itulah kehidupan kita. Ngarintis mah bertahun-tahun, akhirnya dijatuhi mah gampang. Hanya satu ucapan. Ya, kita awas hati-hati, jangan sampai sedikit pun ada akhlak yang buruk-buruk. Jaga perilaku kita, jaga akhlak kita dengan suami, dengan istri, dengan anak. Betul? Ya. Kalau guru kencing berdiri, maka anak Kencing berlari. lebih parah biasanya. Bener nggak? Kalau orang tuanya suka tidur, gak mau ngaji, gak mau sholat, jangan bilang anakmu nakal, jangan bilang anakmu gak mau sholat. Lihat dirimu, anakmu adalah cerminanmu. Kalau kamu bercermin di tempat cermin yang kotor, maka hasil cerminnya pun akan kotor. Itulah anak-anak kita. Gak usah disuruh-suruh, contohan weh. Betul? Contoh yang malam ini, bapaknya kehujanan, anaknya suatu saat jadi anak-anak pemberani. Betul nggak? Yang malam ini ngaji terus dibawa anaknya, suatu saat akan terekam. Walaupun hanya baru 3 tahun, 4 tahun, dia sampai bisa mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu sudah luar biasa. Kenapa bisa luar biasa? Karena sudah terekam di sini. Namanya bahasa kita mah apa namanya? Bukan memori. Gold age namanya, golden age. Apa golden age? Masa kemasan. Masa kemasan itu dari 0 tahun sampai 6 tahun. Itu diisi yang baik-baik. Lamun eta salakina jeung pamajikan pasea bae, anakna umur sakitu. Mungkin ka kolotna tukang pasea di tanah. Trauma. Kita percaya itu. Karekam. Bisa di kieu telaku ye, ngandel kolot tukang popoloto. Pasti tukang popoloto. Di daya jamaah cenah bener. Arsa dilalaga sok ulin tanya tetanggana. Pencit dia kuai. Tekot kana aya nih, pencit dia kuai. Kana aya. Karena kemarin udah gak biasa. Karena tikna Pak Rahmat eta yang cerah bener. Eta kuai dibawa ke mana tak kamar itu? Dibawa ke Karawang, ampun bae. Dibawa ke Karawang pas lebaran. Asup di moto. Jelema kabeh dipolototan, patah disebut dipencit kuai dia aja. Hai. Orok-orok wanian karena tileutikna ngadengnya bahasa itu. Ya, coba sekarang kita biasakan yang disebut Allah, yang diyakini Allah, yang diimani Allah, yang diibadahi Allah, yang tempat kita mengadu Allah. Jangan cuma jadikan Tuhan, tapi jadikan kasih sayang, jadikan kekasih kita tempat kita mengadu ke mana be Allah. Jadi ngeunaheun ti gawena, nuker gawe di kantor, gawe di pabrik, ngeunaheun karena hatinya selalu penuh dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah. Karena sejatinya orang punya duit bukan dari hasil usahanya, tapi Allah yang memberikan keberkahan itu lewat usahanya. Betul? Udah profesi apa aja teruskan. Ayat tidak mengajarkan malas. Siap? Ini mau bikin wiridan ieu jeung naon jeung ieu. Eta wiridan jadi susah bae ujungna mah wiridan di cara kanan, aju guruna di cara kanan, kiai di cara kanan, ujungna jadi murid doraka. Auzubillahi. Nah kata tadi setelah kita gendong lagi. Sekarang kalau ibu punya guru yang gak punya gendongannya, nah kemana ngegendong mah? Jadi bingung pula. Betul apa enggak? Cari guru yang ngegendong terus digendong. Tapi lah mesti gendong panumpang ulah sok ngalunjak, pipis dirinya, kentut dirinya, BAB dirinya, marah teh nu dieuna. Nah iya, lamun sudah jadi penumpang yang baik-baik, jaga tuh yang ngegendongnya, rapiin yang ngegendong, ngerti ya maksudnya? Iya mah guru ditajung bae sendal lain ka mana udah. Amin. Yuk kita udah wiridan, kita masuk pas jam 11 selesai. Jadi nasratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan dulu dijawab, ini mau lagi syuting. Nanti lihat YouTube-nya ya, subscribe dong. Al Muhajari TV. Itu Al Muhajari TV, subscribe sama ibu. Di like, terus juga di notifikasi. Seru itu. YouTube-nya lagi seru banget tuh punya ayah. Ada terumbu karang, ada nyanyian orang kesepian. Di saat kau dihina, kamu tidak punya siapa-siapa, katakan oleh kamu, katakan pada dirimu, Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Gitu. Mau dihina kek, diejek kek, betul?